Kedaulatan, saya punya pemikiran liar di kepala saya, yang sudah saya usulkan, tetapi saya tidak tahu apakah bisa dijalankan oleh negara. Kalau ada usul lain dari sahabat, silakan saja, mengapa tidak? Begini asal mulanya, usulan tersebut muncul setelah saya bertemu dengan salah satu petinggi pejabat negara di Binagraha. Diskusi santai tersebut terjadi setelah saya menunggunya selesai bermain voli kesukaannya, kemudian, dia bercerita bahwa salah satu tugasnya adalah menyusun kemungkinan skenario terburuk dalam setiap perubahan global, kerencana pembangunan Indonesia. Sesungguhnya Indonesia ini ditakdirkan menjadi pemain global, tetapi belum berperan banyak dan bahkan menjadi incaran dan mainan hegemoni global. Jujur deh, kita ini tidak berdaulat di hampir segala lini. Indonesia belum berdaulat pangan, misalnya, belum berdaulat energi, belum berdaulat pertahanan dan keamanan, dan banyak lagi masalah kedaulatan yang belum tercapai. Kita punya energi tapi tidak berdaulat menentukan harga energi. Kita punya pangan, misalnya CPO, tetapi tidak berdaulat menentukan harga CPO. Bayangkan, Anda tukang mebel, Anda beli kayu, kayu tumbuh di Indonesia, tetapi harga kayu tidak bisa kita tentukan sendiri. Pasar yang menentukan, pasar dunia, lalu mebelnya juga buyer yang menentukan. Lah, kapan kayanya kalau kita begitu, kita akhirnya hanya bisa ngubek-ngubek di kandang sendiri, dan itu pun pakai harga internasional. Halah, ribet benar ya kalau nggak punya kedaulatan. Jadi, apa yang dipikirkan sahabat saya pejabat negara ini? Dia mengatakan, apa yang terjadi kalau 4 bulan ke depan dolar naik tapi ekspor bagus? Masalahnya, produk yang berbahan baku 100% untuk ekspor, nggak banyak, sekitar 80% produk ekspor, ada unsur impornya. Sementara dua hal penting, yaitu pangan dan BBM, impornya gede banget jadinya, ini akan membuat APBN berat. Dulu ada subsidi, sekarang subsidi dicabut, diganti proyek infrastruktur. Menaikkan harga BBM atau listrik, nggak mungkin dong. Itu risiko yang nggak akan diambil pemerintah, solusinya pasti kembali subsidi. Kalau subsidi listrik dan BBM dilakukan maka jangan-jangan mengakibatkan lambatnya proyek infrastruktur. Ini juga nggak mau, pastinya, orang ini etalase politik kok. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tunggu sebentar, satu lagi belum dianalisis, analisis terburuk, apalagi yang terjadi kalau harga minyak per barelnya naik? Kita kan nggak berdaulat energi, bukan penentu harga, jadi kalau internasional memainkan harga, ya kita telan juga harga tersebut, lalu bagaimana kalau ditambah lagi masalahnya, harga rupiah turun? Ini APBN nggak akan kuat, pinjam utang baru saja digarap, tidak cepat dan sangat besar nilai dan risikonya. Sensitif sekali memang urusan pengaturan anggaran ini. Mendengar cerita tersebut, saya berpikir keras, karena sahabat saya itu bertanya kepada saya, ada solusi apa mas? Bisa kasih masukan ke saya? Ini banyak poison pill di mana-mana, ambil langkah ini bisa salah, ambil langkah itu juga bisa salah. Apakah sahabat punya saran?